Halo, selamat datang yang udah bergabung ya. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin gitu. Sosialisasi di segmen keduanya gitu ya, bahas tentang Global Experience Program yang kemarin sudah dibahas sedikit gitu ya. Hari ini lebih bahas spesifiknya. Mungkin bisa banget buat teman-teman siapapun gitu ya, sebenarnya boleh nonton gitu ya, maksudnya terutama maba mungkin ya, karena kan yang paling dekat untuk ngejar ke teladan gitu. Jadi teman-teman maba yang lainnya mungkin bisa diajakin gitu buat nonton hari ini gitu, karena bakal banyak banget, terutama kemarin kan sudah dibahas tentang teladannya gitu ya. Nah, hari ini bakal dibahas lebih spesifik ke EP gitu ya. Oke, halo. Halo Kak. Halo, Nah, halo, ini Raka. ada kaitan nanti, beliau akan jadi pembicara utama gitu, salah satunya bersama nanti ada salah satu pembicara lagi gitu. Nah, mungkin sambil ditunggu ya, mungkin teman-teman yang lain bisa ajakin nih, soalnya bentar lagi nih, 3 menit lagi gitu ya. Nah, mungkin sambil nunggu Gak usah kita panggil akan mulai. beliau. Kita masih beda Ya, tipis kok. oh, oke oke, biasa malum, biasa grogi gitu kan. Jadi agak, oh Guys, iya, oh iya, santai. lemesin aja, Oke lemesin. oke oke, siap. Jadi mungkin kata nanti kan mulai jam 2 nih. Nah, tapi mungkin saya mau bahas dulu Mm-mm. dikit. Oh iya, sebelumnya karena saya yang ini, saya mungkin mau perkenalan dulu dikit gitu ya, bahwa saya kenalin, saya Raka Wirabuana Nagan ya. Saya dari Informatika 2020 ITB ya pastinya gitu. Karena ini TSA ITB gitu. Dan saya ini termasuk dari anggota Teladan 2021. Di sini nanti saya akan yang jadi moderator buat eh, topik kali ini gitu ya, karena kan topik kemarin itu udah, kalau kalian ada yang nonton itu ada Kak Gede Prasida ya mungkin. Nah, besok itu moderatornya Kak Gede Prasida lagi. Jadi kalau ada yang tertarik sama Kak Gede Prasida bisa besok datang lagi gitu buat nonton gitu ya. Nah, mungkin kita bisa Sip, tunggu sip, sip. lagi buat temen yang lagi bergabung, yang lagi bergabung bisa banget ajak yang lain. Kita masih ada 2 menit Halo, nih. halo. Hmm, Raka, gimana Bentar ya. kabar? Hmm. Baik Kak. Kakak sendiri gimana? Kuliahnya mungkin ya, terutama. Iya, sebenarnya tingkat akhir lumayan challenging ya, karena ujian sih tambah dikit, tapi ini tugas-tugas tuh ya lumayan banyak yang proyekan kelompok Wah, gitu iya sih. betul. Betul, betul, betul. Udah pasti sih ya, memang naik tingkat ya makin berat juga, walaupun bentuknya berubah gitu. Iya, Kalau saya sih Raka stay. agak, kalau saya ini sih apa, sibuk pasti ya, karena saya kan dari angkatan pertama awalnya ngiranya wah sibuk gitu. Terus ketika sekarang masuk semester 3, waduh makin sibuk gitu. Tapi ya masih bisa bertahan. Sip, sip. Oke, Iya, ada. sekarang kita tunggu satu pembicara lagi buat bergabung gitu ya. Halo Kami Hun, gimana kabarnya? Halo, suaranya kedengeran nggak? Eh, Agak Denger. kecil, bisa lebih ini nggak? Oh, Potong ya. rambut mau live IG, potong rambut dulu ya. Oh, ini kedengeran nggak suaranya? Lagi nih. Nah, sip, terdengar. Silakan. Kedengeran ya. Oke, mungkin diulangi lagi ya. Sebenarnya udah jam 2, tapi mungkin saya ingatkan dulu ke yang lain. Bisa banget ajakin ini teman-temannya gitu ya, terutama maba gitu. Karena memang menurut saya ini informasi yang walaupun nanti bisa didapatkan lagi gitu, tapi ini bakal lebih jelas di sini karena kita nanti bisa sesi tanya jawab juga gitu di sini kan. Jadi hal-hal yang spesifik yang kepikiran sama kalian dan tidak terpikir oleh kami gitu bisa dijawab di sini gitu. Jadi lebih jelas semuanya gitu ya. Oke, mungkin udah, karena udah jam 2, kita mulai aja ya, sambil teman-teman ajak juga teman-temannya yang lain gitu ya. Kenalin lagi dari saya gitu ya. Nanti pembicara juga akan saya mengenalkan diri gitu ya. Saya Raka Wirabuana Nagan dari Informatika 20. Di sini akan menjadi moderator. Silakan Kak Intan, lanjutkan Kak Mihun, silakan perkenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Intan Subadri, Teknik Kimia ITB 2018.
Sekarang ketua TSA ITB juga, dan untuk kegiatan global exposure-nya alumni Yonsei International Summer School. Gitu aja. Oke, ini suara kedengaran nggak? Jelas lah ya. Jelas. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama aku Michael Tahayan atau biasa dipanggil Mihun. Aku perencanaan wilayah dan kota ITB tahun 2018. Kalau GP-nya kemarin ke University of Amsterdam. Salam kenal semua. Oke. Mungkin gimana ya? Jujur saya juga sebagai angkatan 21 ya. Kalau kakak ini angkatan teladan 19 berarti ya? Kakak berdua. Bener. Oke. Iya benar. Nah, Kata 19. kalau saya belum ngerasain ya karena mungkin baru gitu. Tapi mungkin kakak-kakak yang udah pernah ngerasain global exposure program ini gitu lebih tahu, makanya kita di sini ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol tentang ini gitu ya. Mungkin kita langsung ini aja ya ke yang paling dasar gitu ya bahasannya gitu ya. Global exposure program itu apa sih gitu? Mungkin dari Kak Intan dan mungkin dari kami. Boleh Oke, Dan? Global Exposure Program itu apa ya? Jadi Global Exposure Program itu sebenarnya salah satu programnya dari ini ya, Tanoto Foundation untuk membuat global citizenship itu nyata gitu, dirasakan oleh para scholarsnya. Jadi Tanoto Foundation tuh yakin bahwa global citizenship itu wajib dibangun di karakter mahasiswa nih khususnya. Nah, cara mewujudkannya itu adalah melalui Global Exposure Program ini. Sebenarnya ada macam-macam sih ya, nggak harus summer school kayak aku sama Mihun, tapi ada juga kayak winter school, ya maupun kayak exchange-exchange yang lain. Nah, itu tuh Tanoto Foundation seperti ada banknya sendiri, bank kegiatan-kegiatan kayak gitu, dan ditawarkan ke para scholarsnya, kayak gitu sih. Mihun tambahin Hun. Oke, sebenarnya udah cukup lengkap ya sama Kak Intan tadi ya. Kalau poin kuncinya sebenarnya kita bisa kuliah di luar negeri aja gitu. Karena Betul. COVID jadinya sebagian besar program JP itu kita online. Tapi kalau Kak Intan, nah dia outlier ya, agak-agak beda dikit ya. Dia kemarin ke Yonsei University langsung terbang ke Korea Selatannya gitu. Oh, kakak langsung ke Hmm. sananya ya Kak Intan. Oke, soalnya Iya. memang saya juga kan saya punya mentor gitu ya. Nah, mentornya ini kemarin juga yang saya tahu itu di Summer School Yonsei juga gitu. Tapi kok nggak salah online gitu. Makanya saya kaget juga. Oh, Oh, Kak. di Serina ya? Iya betul Kak. Betul. Itu apa? Oke. Kalau Kak Nisrina itu di Yonsei-nya tapi dia apa online gitu ya. Ternyata Kak Intan offline gitu. Oke. Menarik Iya. menarik tuh. Jadi kalau misalnya sekarang kan lumayan ya pandemi mungkin udah membaik ya, udah jelas membaik di Indonesia terutama sih kalau saya lihat membaik gitu. Nah, mudah-mudahan gitu ya tidak lama lagi gitu kan, setahun 2 tahun kemudian gitu kan udah terbuka gitu. Jadi kita bisa keluar negeri gitu. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan ini gitu kan. Jadi memang harus dimanfaatkan gitu. Nah, cuma kan Mm-mm. untuk bisa memanfaatkan program ini tuh harus tahu dulu ya kayak gimana gitu sih program ini gitu. Karena kalau nggak tahu ya gimana ngejarnya gitu, nggak ada motivasi dari diri sendiri gitu buat ngejarnya gimana. Nah mungkin yang paling ini ya, yang paling tujuan utamanya gitu kan kakak ini dapat keterima di program GP ini ya kakak berdua. Nah Mm-mm. kan beda ya Kak Intan dari Summer School Yonsei, terus kalau kami Hun Amsterdam ya, Amsterdam University. Nah mungkin bisa cerita nggak pengalaman di sana, apa dapat apa aja atau gimana gitu, atau mungkin hal-hal trivial pun mungkin bisa dibahas, boleh Kak? Oke. eh Siapa dulu nih? Mihun dulu deh, ganti-gantian ya kita Hun. Kan tadi udah aku dulu. Boleh, 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 boleh. Kalau pengalaman, jadi kalau misalnya GEP kan, aku kemarin keterimanya, puji Tuhannya keterima di University of Amsterdam kan, dan itu online. Jadi kalau misalnya dibilang dapat apa aja, pertama dimulai dari awal, yang pasti kuliah lah ya. Kita kuliah di sana. Kalau aku kemarin Tanah Auto Foundation tuh ngebolehin aku ngambil dua mata kuliah lah ibaratnya gitu kan. Dua mata kuliah yang mana masing-masing mata kuliah itu durasinya 2 minggu. Kuliahnya 2 minggu plus satu tugas akhir, tugas besar di akhir yang harus dikumpulkan dalam range waktu sebulan kalau nggak salah gitu. Nah, aku dapat dua mata kuliah. Mata kuliah pertama aku ngambil political economy, mata kuliah kedua aku ngambil circular city gitu, circular city, circular economy lah gitu kan. Yang mana Hmm. sebenarnya dua mata kuliah itu
cukup menunjang apa ya pengetahuanku untuk ini untuk kuliahan. Jadi aku kan perencana wilayah kota yang mana dua course tadi itu cukup inilah cukup apa ya membantu menambah pemahaman gitu di luar kuliah di ITB sendiri gitu kan. Dan pertama political economy 2 minggu, habis itu circular economy 2 minggu gitu. Jadi aku sebenarnya summer course-nya itu selama 1 bulan di sana gitu. Nah selain ikut summer course-nya, selain ikut kuliahnya, aku juga di sana walaupun online ya, kami itu kayak ada gathering-nya gitu tiap hari Selasa selama berapa minggu ya? Selama 7 minggu gitu kalau nggak salah 7 minggu atau lebih pakai aplikasi Gather Town. Kalau teman-teman tahu Gather Town kan yang avatar-avatar itu ya, avatar bergerak-bergerak gitu. Nah, jadi disediain wadah di situ buat tiap hari Selasa nongkrong di situ aja ngobrol-ngobrol. Dan di situ aku selalu rajin tuh ke situ terus tiap hari Selasa biar minimal dapat 1 orang teman lah gitu kan diajak ngobrol sekalian ngelatih bahasa Inggris juga gitu. Jadi selain kita dapat materi kuliahnya dari mereka, kita juga bisa ngasah bahasa Inggris kan. Jadi memacu kita buat semakin pede ngomong pakai bahasa Inggris karena sebelumnya aku jarang sekali buat ngobrol. Itu pun kalau ada tugas ya, maksudnya tugas waktu SMA, ada conversation gitu-gitu kan paling ngomong pakai bahasa Inggris. Kalaupun tugas mah ada Google Translate kan, jadi udah tugas dalam bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris. Sekarang kan makin canggih ya Google Translate, nggak kayak dulu gitu. Jadi tapi karena harus kuliah dan dituntut buat tanya jawab, buat aktif diskusi, jadi mau nggak mau harus ngelatih kemampuan bahasa Inggris. Dan selama sebulan belajar di sana sangat terlatih dan tingkat kepedeannya agak naik dikit lah gitu karena memang harus pakai bahasa Inggris. Mungkin itu dari aku. Mungkin Intan boleh cerita pengalamannya. Oke. Ini berarti bicara tentang pengalaman perkuliahannya dulu ya. Kan aku kan ke Korea itu nanti ntar aja ya. Kalau tentang perkuliahannya sendiri, nah aku harus bilang sih temen-temen, jadi ceritanya itu aku daftar Yonsei karena awalnya itu tuh hybrid, dia bilang hybrid kan. Dan aku maunya offline, tapi ternyata setibanya di sana Korea itu COVID-nya naik gitu. Jadi akhirnya berubah jadi online juga. Tapi ya at least udah di Korea gitu kan. Jadi bisa bercengkrama ya dengan orang-orang internasional secara offline. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya sendiri di Yonsei itu yang aku rasain lumayan beda ya sama di ITB. Di sana itu harus on cam. Semuanya tuh harus on cam dan profesornya tuh bilang nggak apa-apa kalau misalnya kamu tidur. Yang penting jangan unmute ya, ntar bunyinya kedengeran gitu. Tapi at least harus on cam supaya kayak ngerti gitu loh. Oh, lu masih ada di sini gitu. Oh, lu dengerin gue nih ngomong gitu. Beda banget kan sama kalau misalnya di ITB kita aja kan rata-rata off cam. Terus tiba-tiba selesai udah kayak terima kasih Bu, terima kasih Pak gitu kan. Kalau di sana tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi jadi beneran harus on cam dan kadang-kadang juga kalau ketahuan off cam gitu ya, ditungguin sampai orangnya on cam gitu, baru pembelajarannya dilanjut lagi. Kayak gitu sih yang aku rasain perbedaan yang pertama. Terus yang dibilang Mihun juga benar, karena ini kan internasional ya. Jadi ngelatih banget berbahasa Inggris gitu. Kebetulan aku itu kelasnya macam-macam juga, tapi mainly dari Asia sih. Mainly ada dari Korea sama ada dari Cina. Kalau aku sih mainly-nya Asia ya, tapi kelas lain ada yang dari Texas, ada yang dari US sana gitu macam-macam. Nah, di kelas aku sendiri di kelompokku itu kan banyak kerja kelompok gitu ya. Ada satu ketika aku tuh susah gitu menyampaikan apa yang aku maksud gitu. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa, aku kan orang Semarang ya, dalam bahasa Jawa tuh gampang lah. Apalagi kalau pakai nada dan ekspresi yang tepat lah, gampang lah kalau ngomong itu. Tapi gara-gara pakai bahasa Inggris gitu kan, ya situ nggak ngerti apa yang aku ngomong gitu. Jadi harus beberapa kali mengulang gitu sih. Karena kita kan sebenarnya sama-sama belajar ya, sama-sama di jenjang yang sama gitu, sama-sama kuliah gitu kan. Jadi saya masih melatih bahasa Inggris, mereka juga pasti masih latihan bahasa Inggris. Nah, jadi harus berusaha banget sih waktu itu di bagian sana gitu. Tapi selain itu, selain bahasa juga yang aku dapat adalah karena berkolaborasinya tuh sama orang-orang luar, jadi tuh dapat pemikiran-pemikiran baru gitu loh. Ini tuh be honest aja ya, karena
keseringan online dan juga berkutatnya dengan anak-anak ITB, jadi kayak aku ngerasa pemikirannya tuh ya gitu-gitu gitu kan, kayak terstruktur ya, you know lah guys, gitu. Kalau ITB, anak ITB mikir kayak gimana, flowchart gitu kan, harus terstruktur gitu. Nah, kalau misalnya terbuka sama orang-orang internasional, itu tuh dapat exposure baru, cara mereka berpikir kayak gimana. Kadang juga ada yang kayak sudden aja gitu, tiba-tiba mereka ngide, tapi bagus gitu. Jadi mungkin perbedaan budaya ya, dan juga cara pemikiran itu ya kelatih banget sih di program-program kayak gini. Itu sih kalau Hmm. tentang perkuliahannya. Oke, jadi memang selain Sorry, apa? Oh ya? mungkin aku tadi lupa ngomong ya, aku ngambil apa dan berapa lama. Kayak udah Ah ya, boleh langsung boleh. panjang lebar gitu. Jadi aku tuh ambil program Strategic Management Course. Kalau aku agak menyimpang sih, aku teknik kimia, tapi aku ambil Strategic Management Course karena eh, course ini tuh susah aku cari di Indonesia dan di Yonsei ada gitu. Hmm. Aku belajar di sana tuh selama 6 minggu. Jadi dari 26 Juni ya, kayaknya sampai 5 Agustus. Kayak gitu sih tambahannya. Oke, oke. Jadi memang oke ya, mungkin menggarisbawahi dulu yang tadi gitu ya. Apa? Itu bebas berarti ya, milih course-nya apa gitu. Misalnya setelah keterima gitu, kita mau milih saya mau course ini itu atau ini ada batasannya atau gimana gitu. Kalau di Yonsei bebas sih. Dan itu kategorinya banyak Oh, banget. Jadi ada sosial, ada humanities, business, art, bahkan art ada gitu. Ada juga science. Jadi kalau mau belajar kimia organik gitu kan, let's say IF, kamu IF, ya. terus dari itu kamu kayak, aduh aku kangen kimia organik gitu. Nah, sok itu ambil di Yonsei Oh, oke gitu. oke. Kalau di Amsterdam itu bebas juga karena summer school atau enggak sebenarnya? Iya. Kalau di Amsterdam sebenarnya bebas, cuman kita perlu komunikasi sama orang TF-nya gitu. Orang TF-nya kan juga pasti ngeliat Oh kan iya. kita itu yang kita tulis. Soalnya nanti kan kita ada pendaftarannya kan, ada Iya. form yang perlu diisi dari TF gitu kan buat motivation letternya gitu kan. Jadi nanti mereka pantau juga, jangan sampai apa yang kita tulis di form itu bertolak belakang sama courses yang benar-benar kita ambil gitu sih. Jadi biasanya bebas, cuma nanti pasti kita kasih pertanggungjawaban lah. Kak, aku ngambil ini karena ini loh kak. Oh ya bagus bagus lanjutin aja. Biasanya sih gitu. Informal sih sebenarnya, nggak pakem banget. Oh, oke oke oke. Jadi bebas ya sebenarnya ya. Cuma memang ada batasannya tentu ya. Itu nggak Ya. sebebas itu. Oke, mungkin intinya dari pengalaman tuh itu ya. Jadi perbedaan budaya ya. Bahkan yang Kak Mihun full offline pun gitu. Online pun apa Lain. tetap kerasa gitu perbedaan budayanya, apalagi Kak Intan yang memang langsung ke sana gitu, jadi tahu gitu ya. Wah beda gitu budayanya, terus cara berpikir orang-orangnya berbeda gitu, yang tentu pasti menambah pengalaman ya, pengalaman yang berbeda dibanding orang-orang yang hanya terus aja di Indonesia gitu. Pengalaman ke luar negeri pasti ngasih ilmu yang lebih baik gitu. Oke, sebelum lanjut mungkin untuk mengingatkan lagi ya kepada teman-teman, jadi hari ini tuh topiknya adalah membahas tentang Global Exposure Program gitu ya. Jadi untuk belajar di luar negeri gitu, dan itu nggak hanya summer school, ada juga winter school dan lain-lain gitu. Untuk kalau ada pertanyaan, bisa langsung banget di pojok kanan kalian itu ada kayak bentuk bubble chat gitu, yang ada tanda tanyanya. Nah itu kalian langsung aja tanya di situ. Jadi nanti bisa saya pin, jadi kalian bisa lihat komentar apa pertanyaan kalian sendiri gitu ya. Nanti saya bahas dengan para pembicara ini gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Eh tadi sebenarnya ini kalau saya lihatnya itu dari pengalaman yang Kakak ceritain itu kan lebih ke belajarnya mungkin gitu ya. Nah, oke, mungkin tadi kalau Kak Mihun sih tadi udah cerita ya sering apa gather town ya hari Selasa itu ya, setiap hari Selasa buat ketemuan gitu. Kalau nah ini ya saya penasaran yang offline ini, kalau Kak Intan gimana gitu pengalaman non akademiknya? Oke. Ada nggak Ini kira-kira? harus dulu sih ini. Panjang ini. Oke. Oke. eh ini pengalaman di Koreanya atau sebelumnya juga aku cerita ini kayak persiapannya gitu. Halo. Eh, halo halo. Maaf Kak, agak Mm-mm. putus-putus. Bisa diulang? Mm-mm. Oh iya, ini aku ceritain pengalaman di Koreanya aja atau dari persiapannya juga? Oh,
Kalau sama-sama persiapannya boleh Kak. Jadi kan kita tahu gitu kayak gimana backgroundnya gitu. Oke, oke, Boleh Kak. oke, oke, oke. Ini aku cerita setelah dapat pendanaan gitu ya. Nanti sebelum pendanaannya Oke. ntar aja. Nah, setelah pendanaan udah di ACC, nah itu persiapan yang harus dilakukan yang pertama pasti nyiapin paspor dan visa gitu. Nah, ini sebenarnya suatu Siap, siap. challenge sih. Nyiapin visa saat pandemi kayak gini. Wah, ya ampun, bikin pusing kepala banget sih. Bahkan itu ada sempat kayak apa ya, kecekcokan gitu. Karena visa yang diminta Yonsei itu misalnya tipe A, yang bisa disediakan Indonesia tuh tipe B Oh, gitu. Dan sana tuh nggak nerima oke. visa tipe B gitu kan. Akhirnya setelah panjang lebar, bahkan sampai kayak call-call apa ya, Yonsei-nya, nge-call kedutaan Indonesia-nya juga. Jadi nggak tahu deh habis pulsa internasional berapa. Terus itu sebenarnya sempat kayak hopeless banget sih, jujur. Karena tuh sama-sama kekeh banget gitu loh. Mereka minta A, visa Indonesia kasihnya bisanya Oke. B gitu. Kekeh banget. Sampai akhirnya ya udahlah coba aja dulu barangkali mereka kasihan sama cewek-cewek ini kan yang mau berangkat. Masa masa nggak bisa berangkat gara-gara perbedaan visa gitu loh. Padahal kan kita tujuannya Iya, ke sana juga belajar kan. Kan itu lebih ke administratif gitu aku mikirnya. betul betul. Terus akhirnya Eee, panjang ceritanya dan usaha yang dilakukan, akhirnya bisa gitu. Jadi Indonesia bisa ngeluarin visa tipe A, sesuai yang diminta sama sana, gitu. Terus Oh, akhirnya bisa, dah nyiapin dokumen-dokumen yang lain lah, kayak surat keaktifan, terus ada juga kayak surat pernyataan bank bahwa misalnya aku ada yang menjamin itu orang tuaku, kayak gitu. Dan administratif sih lainnya rata-rata. Visa aja sih yang paling drama gitu, yang paling berkesan sih sebenarnya itu ya. Gitu. Terus ya pasti kalau oke. dokumen lain PCR ya, paling sebelum berangkat gitu. PCR negatif. Oh iya. Terus ya udah deh berangkat ke sana. Ke sana karantina dulu. Karena semua yang ke Korea itu wajib karantina. Karantinanya boleh mandiri, boleh di pemerintah, tapi kalau pemerintah ya Oh, pasti oke. lebih mahal ya gitu. Terus setelah Iya. setelah itu ya udah deh kegiatan pembelajaran biasa. Tapi karena itu udah online ya, jadi sampai sana tuh terus kayak deng online gitu kan. Karena di sana tuh Oh juga iya ada iya iya. PPKM-nya, tapi pakai level-levelan. Di sana juga masuk ke Oh, level 4, samaan ya. Indonesia PPKM level 4, mirip sana ya. juga level 4 gitu sakitnya. Itu akhirnya diubah jadi online, kayak gitu sih. Tapi Oh. untuk kegiatan interaksinya sendiri, karena udah banyak yang di Korea juga, kita nggak pakai Gather Town. Sorry nih Hun. Ketemu langsung. Aduh. Oh, oke oke. Kita bisa kita bisa ketemu langsung kayak gitu. Oke oke. Dan ya udah sih. Jadi kalau kegiatan international exposure-nya ya lewat hangout bareng gitu di Korea karena banyak yang bisa dikunjungin kan. Banyak yang bisa Ih, dieksplor dan banyak orang yang non Korea juga yang ikut Yonsei International Summer School ini. Jadi ya ngebolang bareng sih hitungannya. oh jangan-jangan. Gitu. Mhm. Cuma selain Yonsei ini di Korea itu aku juga ambil kelas bahasa Korea. Biar ya Oh. makin blending gitulah sama orang-orang Korea. Tadi kakak Jadi ngomong ngobrolnya bahasa Korea, Kak? oh nggak bisa, oh nggak bisa. Ya biar Oh, nggak pelan-pelan bisa. aja. Belum ya? Oh, oke oke. Belum, belum. Enggak, motivasinya kan mau cari opa Korea gitu. Ansen, ansen. Iya. Nah, Oke nah, oke. si kelas bahasanya ini offline gitu. Oke oke. Jadi di kelas bahasa ini juga Oke. bisa interaksi nih satu sama lain sama Mm-mm. ada orang dari Denmark, ada orang dari Cina, ada orang dari Kanada. Jadi interaksinya juga terbangun gitu sih di kelas bahasa yang offline ini. Itu Oh, ceritanya. oke oke. Jadi walaupun offline, tapi untuk belajarnya sebenarnya online gitu ya. Walaupun memang tadi ada kelas bahasa yang kebetulan memang offline gitu ya. Oke oke. Yep. Jadi, walaupun offline menarik gitu ya. Jadi kayak ketemu real apa face to face gitu ya. Tapi menurut saya tadi yang Kamihun apa Gather Town pun itu menarik sih karena
kan gate tertentu, karena saya pertama kali gate tertentu ketika saya ospek jurusan, terus saya ngerasain tuh kayak memang saya ada di sana gitu, karena mungkin gerakin orang kali ya gitu. Jadi memang sama-sama aja sih. Kalau sama kita tujuannya komunikasi dengan orang, kayaknya bakal tetap manfaatnya sama gitu ya. Oke, mungkin ke bahasan selanjutnya gitu ya. Mungkin agak beda kayak yang tadi. Tadi saya dengar sih kakak-kakak udah agak nyinggung gitu. Tapi mungkin yang lebih paling ininya berasa ke diri gitu ya. Mungkin dari kami dulu gitu ya. Nanti lanjut sama Kak Intan. Manfaat yang paling besar gitu, yang bikin kalau ikut GEP ini tuh, oh iya ini memberikan saya hak ini gitu. Nah, kira-kira apa Kak? Boleh gitu. Oke. Oh ya, sebenarnya fun fact sedikit, aku sama Intan itu sebenarnya tanda kutip ya. Kami itu sebenarnya GP 2 kali. Kalau Intan kan ke Harvard Business School ya kalau nggak salah Tan ya. Wah, Cuman di 2 kali. winter kemarin. Iya. Oke, Nanti mungkin Intan bisa cerita habis ini lah. Sekalian komplimen cerita barengnya Dionse. Kalau aku kemarin Juni sampai Juli di Amsterdam. Habis itu Agustusnya aku ke Ritsumeikan University di Jepang. Tapi online juga, tidak offline. Jadi aku 2 kali. Cuman yang di Ritsumeikan itu jatuhnya bukan GEP sih Raka, tapi dia jatuhnya sponsorship. Jadi aku ngajuin sponsorship ke TM buat diminta didanai gitu, buat ikut kegiatannya. Nah, kalau misalnya buat manfaat sebenarnya yang pasti networking ya gitu kan. Kan ada pepatah bilang itu kunci sukses itu kan 3 kan, usaha, doa, sama orang dalam gitu kan. Nah, orang dalamnya ini mungkin networking lah gitu kan. Jadi kita bisa bangun networking ke orang-orang baik siswa maupun mahasiswa maupun dosen. Nah, ke dosen ini kenapa? Karena kalau misalnya kita udah ikut kelasnya itu, dosen itu kan pasti ngasih ini kan, ngasih kontak mereka kan, dalam arti email gitu. Misalnya kalian mau nanya bisa silakan lewat email. Nah, itu menurutku sangat membuka kesempatan kita buat nanya-nanya ke mereka sih gitu. Walaupun aku belum nanya sih, tapi aku udah ada beberapa pertanyaan waktu kuliah kemarin, cuman yang penting nanya ke mereka aja gitu. Jadi dengan kita ikut kelas jadi kenal mereka, tahu mereka itu bisa follow-followan sama mereka juga lah, baik itu di Instagram, di LinkedIn dan lain sebagainya, dan ya dapat ilmu ya pasti ya. Dapat ilmu dari kelasnya gitu. Networking, dapat ilmunya, terus kenal budaya di luar. Nah, itu menurutku paling penting sih. Misalnya kenal budaya orang di Amsterdam itu, kalau kita kan dengar Belanda itu kan, apalagi Amsterdam itu kan ini kan sangat walkable city lah, maksudnya mereka itu sangat ramah lingkungan, main sepeda, jalan kaki, banyak pohon-pohon, bertolak belakang dengan kita ya kan, mobil kemana-mana, sumpah polusi, ya kan, baik polusi udara maupun polusi suara dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak belajar dari mereka juga gitu kan. Terus kultur dan budaya yang aku dapat juga ini waktu di Ritsumeikan University di Jepang. Jadi kami kan ada tugas akhirnya kan, per kelompok. Nah, kelompokku itu sebenarnya ada 4 orang kan. Aku sendiri yang orang Indonesia, terus 3 orang lagi orang Cina gitu. Nah, jadi kami kerja kelompok ada dikerjain gitulah kan. Terus habis dari situ kan kami istilahnya kerja tugasnya sporadis saja gitu. Jadi oke, kita bagi tugas, nanti masing-masing dikerjain, aku yang masukin ke PPT-nya deh gitu kan. Nah, pertanyaannya kita ngontaknya lewat mana gitu setelah kelasnya. Karena kenapa? Nah, aku dulu itu sebenarnya pernah dengar kan, kalau misalnya China itu kan membangun semuanya sendiri gitu. YouTube-nya sendiri, ada tanda kutip Facebook-nya sendiri. Jadi mereka semua sendiri gitu. Mereka nggak pakai YouTube, nggak pakai Facebook, nggak pakai Line, nggak pakai WhatsApp kayak kita sama orang tua kita itu. Mereka nggak pakai itu. Jadi mereka buat sistem mereka sendiri di situ. Nah, masalahnya adalah di situ. Jadi karena aku orang Indonesia sendiri dan mereka 3 orang Cina, otomatis aku harus ikut mereka dong. Iya. Betul. Untuk komunikasinya gitu. Aku bilang, kalian ada Facebook nggak? Enggak. Kalian ada Line nggak? Enggak. Kalian ada WhatsApp nggak? Nggak punya katanya. Ya udahlah, kalian punya apa? Aku bilang gitu kan. Iya. Kami punya WeChat. Nah, masalahnya kalau teman-teman buka Google Play Store sekarang dan lihat WeChat itu berapa ukuran filenya? 137 MB, bayangkan. Hanya untuk satu aplikasi chatan aja gitu. Beda banget lah sama Line dan WhatsApp gitu kan. Aku udah 137 MB dan laptop, udah HP kayak gini, memorinya banyak, ya udahlah aku install lah kan. Aku install. Habis itu ternyata ada kendala gitu lah. Gak ada kendala sampai akhirnya aku nggak bisa pakai WeChat kayak gitu lah kan. Terus udah kalian punya apa lagi? Gue bilang gitu kan. Aku punya QQ namanya. Jadi di China itu ada aplikasi messenger namanya QQ. Ya udahlah aku install lah gitu kan. Cari di Google Play Store gak ada juga QQ ini gitu kan. Terus aku kebingungan lah kan. Aduh, gimana komunikasi sama mereka ini gitu kan. Oh, ternyata 2
2 dari 3 orang itu bisa pakai Instagram. Walaupun mereka kalau pakai Ah. Instagram lewat VPN. Tuh bayangin, kita pakai Instagram sebebas sekarang kan. Mereka itu pakai VPN. Beda banget Bukanya. dunianya. Beda banget. Dan mereka 3 orang itu, 2 orang aja yang 2 orang bisa, 1 orang lain nggak bisa. Alhasil yaudah aku komunikasi ke 2 orang itu lewat Instagram, baru ku kirim emailku ke mereka gitu, biar mereka ngirim bahan-bahan material pengerjaan tugasnya lewat email aja gitu. Terus yaudah komunikasi seadanya lewat email atau lewat Instagram lah gitu. Aku dulu dengar itu kabar burung kan, kayak mereka nge-build sistem mereka sendiri. Ternyata emang bener gitu. Dan agak menyusahkan sih. Dan itu pengalaman yang seru lah menurutku. Mungkin Intan ada pengalaman lain. Oke, boleh Kak. Kan nggak pakai Google kan, Hun, makanya nggak ada di Google Play Store. Enggak. Aku ngasih link Google Slides. Kalian tahu kan Google Slides, Google Docs Iya. yang bisa kita kerjain. Mereka nggak bisa buka, nggak bisa. Kalau nggak pakai VPN. Oh iya. Susah ya, agak berat ya, medannya beda sendiri gitu. Iya, beda sendiri. Udah itu aku sendiri lagi orang Indonesia kan, ya udahlah. Oke. Mungkin boleh Kak. Iya, sebenarnya meluruskan Mihun bilang ya, sebenarnya aku tuh GEP 1 kali, sponsorship 1 kali. GEP-nya yang Harvard Business School, sponsorship-nya yang Yonsei gitu. Cuma kan sama-sama global exposure ya, let's just make it simple lah. Nah, ini aku cerita tentang yang pengalaman paling berkesan di Yonsei International Summer School dulu ya. Oh ya, sebelumnya aku numpang promosi dulu. Kalau misalnya teman-teman itu pingin denger ulang ceritaku gitu kan, tahu kan ya kepanjangannya, Mihun, bisa langsung nonton ke YouTube-ku aja, channelnya Intan Subadri, dan di-subscribe gitu. Oke, Nah kita guys, next. subscribe ya guys. Jangan lupa ditonton juga, ramai isinya bagus guys. Di sana aku cerita lebih lengkap lah. Kalau di sini kan agak terbatas ya. Nah, Betul. oke, cerita tentang Yonsei International Summer School ya. Terlepas dari ilmunya, yang strategic management course itu kan sebenarnya aku nggak pernah sentuh sebelumnya. Jadi ilmunya pasti berharga banget. Aku belajar tentang case analysis gitu sih. Aku nyelesain case dari Netflix gitu sama orang-orang dari luar negeri gitu. Jadi kita belajar tentang gimana sih supaya Netflix itu tetap stay on top dibandingkan kompetitornya kayak HBO, Amazon Prime, ya kayak gitu-gitu. Nah itu pasti ilmunya berharga lah ya. Tapi selain itu, jujur karena offline ini tuh jadi banyak banget yang didapat gitu. Sebenarnya Korea mirip-mirip sih sama Cina menurutku, karena dia juga ngebangun sistemnya sendiri gitu. Mereka juga nggak pakai Google, tapi pakai yang namanya Naver. Jadi ya, begitu aku sampai sana, itu aku download aplikasi banyak banget. Naver, Kakao Talk, Kakao Map, pokoknya aplikasi sana gitulah ya. Karena beda semuanya sama Indonesia gitu. Jadi ini juga aku jadi ngerti gimana negara yang mau maju itu tuh secara teknologinya juga maju dan mereka tuh benar-benar nge-branding teknologinya supaya dipakai sama orang-orangnya gitu loh. Nah, itu menurutku kunci dari kemajuan Korea sih khususnya. Karena dulu kan Korea tahun 2000-an kan nggak sengetren sekarang ya. Terus teknologinya maju, K-pop-nya maju, industrinya tuh bener-bener digodok dengan baik gitu loh. Jadi sampai sebesar ini. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, kemajuan teknologi yang ada di dalamnya ya, selain punya Google sendiri, punya WhatsApp-nya sendiri, which is Kakao Talk, ini aku juga amazed sama bagaimana dia tuh bisa ngegarap K-pop-nya ini loh, dari mulai nol sampai sekarang. Jujur K-pop-nya ini tuh bener-bener mempenetrasi semua sektor gitu. Nggak cuma musik doang, tapi juga hiburan, taman hiburan. Kayak for example, mereka tuh punya museum sendiri. Museum K-pop gitu. Jadi kayak, misalnya nih, Mihun nyanyi gitu kan. Mikrofonnya Mihun itu tuh dipajang di museum. Bajunya yang pernah dipakai itu dipotong-potong, terus habis itu diawetin gitu, dijual di museum itu. Jadi benar-benar dia tuh ngegarap di semua sektor si K-pop ini. Even aku pernah buka buku trip Korea gitu kan, biasa turis. Terus habis itu ada nih kayak page yang ngomongin tentang ini loh tempat-tempat yang dikunjungin sama BTS
follow their step Oh, gitu. Jadi iya iya. bahkan di pariwisata pun tuh ada bau-bau K-pop-nya. Jadi bener-bener aku amazed banget sih gimana mereka tuh bisa ngegarap K-pop, industri K-pop ini tuh dengan sangat matang dan ya itu lumayan menginspirasi aku sih gimana suatu negara tuh bisa maju gara-gara industri tersebut kayak gitu sih. Terus kalau selain lihat dari kemajuannya sendiri ya, kalau kita ngomongin tentang orang-orangnya, budayanya, sebenarnya mainly sama kayak orang Indonesia, sopan dan toleran juga sama walaupun turis dan kita kayak ngomong terbata-bata gitu ya, pakai Google Translate gitu di mana-mana sopan. Dan one thing yang beda adalah porsinya, ya ampun banyak banget. Porsi makan di sana tuh gila-gilaan, guys. Mahal harganya dan gila-gilaan. Karena katanya ada temanku yang bilang, dulu Korea kan bukan negara yang kaya ya. Makanya saat ada makanan itu harus dihabisin gitu. Karena sekarang dia Oh udah iya. bisa makan yang enak, yang banyak gitu. Jadi kultur-kultur yang kayak gitu itu aku juga, oh dia sangat menghargai keberadaan satu Mhm. makanan gitu loh. Jadi itu sih. Oke. Jadi memang justru ya walaupun yang pasti ilmu tuh dapat ya, karena memang tujuannya di sana belajar. Tapi ilmu non akademik juga kayak tadi misalnya bagaimana ternyata Cina tuh orang-orangnya tuh ngebangun apa sistem networking sendiri sampai susah gitu ya, mau buka Google aja pakai VPN gitu ya. Terus Korea juga tadi kayak apa punya apa museum sendiri Never. gitu yang memang nah ya terus server sendiri never dan sebagainya, jadi mereka memang bikin industri dan sistemnya masing-masing dikembangin sama mereka sendiri gitu untuk warganya masing-masing, dan itu menurut saya juga memang jadi inspirasi kita gitu ya, yang ketika belajar di sana oh iya mungkin negara Indonesia itu bisa dikembangkan seperti itu gitu ya, tentu sesuai dengan karakteristik negara kita gitu. Betul, jadi memang selain akademik menurut saya budaya dan inovasi yang bisa kita pelajari gitu dari GP ini gitu ya, dari kita merasakan program ini gitu ya. Oke, Mhm. mungkin itu Oh, mungkin aku mau share hal gimana. menarik juga. Aku mau share Boleh. hal menarik yang aku pasti yakin WeChat juga ada sih kalau kamu beneran pakai WeChat pun. Karena WeChat kan juga salah satu platform paling gede kan, ya nggak sih di Cina itu? Pasti semua orang punya kan. Nah, kalau di Korea kan never ya. Ini aku amazed sama ini sih. Kalau Google ada Google Map, never ada Never Map. Nah, pas itu aku mau cari tempat potong rambut gitu, yang paling deket gitu kan. Nah, ternyata di Nevermap itu selain aku bisa tahu lokasinya di mana, di sana tuh ada style apa aja yang ditawarin dan stylistnya tuh siapa aja. Oh, Nice gak sih guys? Kayak dia database-nya tuh iya iya sebanyak iya itu. iya. Aku kayak what? Ya itu sih yang kayak eye opening banget buat aku. Dan itu aja tambahannya. Iya iya, spesifik gitu ya. Jadi karena mungkin data apa server sendiri gitu ya. Jadi mereka modifikasi sesuai idenya ke sini gitu. Benar-benar benar. Bagus sih bisa milih model dari hanya dari lihat gitu. Oke oke. Ya memang itu ya. Jadi memang manfaat GEP menurut saya salah satunya itu ya. Karena kan belajar tuh memang kita bisa di mana aja. Karena ketika kita online pun misalnya saya apa di rumah apalagi saya kan ini informatika gitu kayak belajar pemrograman tuh kayaknya nggak harus ke luar negeri gitu sekarang gitu ya. Saya di Indonesia juga sudah bisa belajar pemrograman yang mungkin gitu ya ada di tingkat dunia, tapi pengalamannya bertemu bersosialisasi dan belajar bersama orang-orang luar itu beda gitu ya, terutama yaitu semua yang udah kakak-kakak pembicara ini ceritakan gitu saya nggak pernah denger kebanyakan, saya aja baru tahu gitu bahwa jadi saya sering lihat Naver itu karena kan saya suka lihat folder line gitu ya, ternyata saya baru tahu kalau itu server gitu saya baru tahu gitu ya, itu bagus menurut saya. Jadi ya itu ya jelas manfaat GP itu gak hanya akademik ya tapi memang kemana-mana gitu. Oke mungkin itu pengalaman dari GP-nya itu sendiri gitu ya, udah jelas banget menurut saya gitu ya. Nah mungkin sekarang gini, gimana nih dapatnya gitu, nah itu kan ya apa isinya bagus GP itu gitu, tapi kan kita juga berarti harus berjuang gitu untuk mencapainya. Nah mungkin biar lebih jelas gitu gimana cara kita bisa apa dapat program ini gitu ya. Nah, kira-kira kualifikasi yang bisa dibagikan oleh kakak-kakak gitu. Ya, biar kita kalau misalnya nanti lolos teladan gitu ya, terutama maba-maba gitu ya. Kalau nanti lolos teladan terus pengen ikut GP, kira-kira kualifikasi apa yang harus disiapkan gitu sehingga
peluangnya besar untuk bisa diterima. Boleh dari Kaintan dulu kan ya, karena tadi kami Hun kan. Oh, oke. Jadi yang pertama, kalau misalnya nih kalian mau ikut summer course, winter course atau any exchange ya, menurutku kunci utamanya adalah be hungry sih. Karena Oke. informasi-informasi semacam ini itu tuh kadang kurang di blow up menurutku. Kayak kita tuh udah terlalu kecampur sama informasi lomba lah, kuliah lah. Jadi yang macam-macam exchange ini tuh kadang tuh kurang ke blow up. Nah, ini salah satu program pemerintah yang exchange yang ISMA itu very good sih. Nah, kalau misalnya program-program semacam ini emang harus pertama adalah be hungry dengan kepoin websitenya gitu. Kayak kalau aku pribadi memang sejak sebelum kuliah itu emang kayak aduh pengen banget deh aku pernah exchange sekali gitu kan. Jadi memang sudah beberapa website tuh aku sudah bookmark sejak awal gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau kita bicara tentang sudah jadi anggota Tanoto Scholars gitu ya, cara dapat sponsorship atau GEP itu gimana sih? Yang pertama adalah be aktif. Karena itu tuh Oke, sangat oke. mempengaruhi ya menurutku. Ini lihat Mihun ini kan juga aktif, terus Raka, aku. Nah, ini tuh rata-rata tuh aktif di TSA maupun ikut Oke. kegiatan-kegiatan dari Tanoto Scholars gitu. Jadi keaktifan itu poin yang penting sih. Karena ini mungkin aku bocoran dikit karena aku kan ketua TSA-nya ya. Jadi beberapa kali kalau misalnya ada orang yang daftar GEP, itu pihak Tanoto kayak nanya gitu, ini orang ini aktif nggak, dikenal atau Oh, enggak, ini kayak gitu-gitu. Jadi itu keaktifan itu unsur yang penting sih. Em, Terus sama ini ya, kalau yang kita GP sih sebenarnya mainly keaktifan. Tapi kalau kita yang sponsorship, which is yang aku ke Yonsei, itu lumayan lebih kompleks karena ini aku jujur-jujuran ya di sini itu aku dapat yang Yonsei bukan cuma karena ngajuin proposal biasa. Karena pas itu Tanoto itu ngadain lomba stunting writing oke. competition dan aku ikut itu. Ada 4 orang yang terpilih nih yang menang. Aku Nisrina, satu orang dari Undip namanya Iren, satu orang lagi namanya Sari dari UGM. Nah, 4 orang Oh, inilah yang berhak untuk dapat kegiatan summer course. Tapi ternyata tuh jalan nggak semulus jalan tol. Tetap kita harus bikin proposal, tetap harus nego, apalagi karena kegiatan kan sekarang dibatasi ya, karena kan COVID gitu kan. iya. Jadi sempat dinego gimana kalau jadi online. Tapi terus karena kita Oh, iya. oke kita concern atas kesehatan kita sendiri ya gitu. Jadi akhirnya dibolehin lah gitu. Jadi kuncinya aktif dan juga kalau misalnya mau dapet hadiah semacam ini dari kegiatan-kegiatan lomba yang dia aktif buka WA juga sih menurutku. Karena jujur eh yang di WA tuh penting cuma mungkin karena zaman sekarang kita pakainya Line jadi kayak kurang kebaca gitu kali ya, kurang Iya. diperhatikan. Itu sih paling tips dari aku. Oke. Kalau dari kami Hun mungkin ada yang bisa dibahas? Kalau aku pertama tadi kan udah keaktifan. Terus IP Oke. paling ya. IP Oh, menurutku bisa Oh, jadi itu kena ya. sih karena iya Aduh. bisa jadi kena karena Oke, oke. mereka kan pasti nggak mungkin kan. Ya maksudnya secara ini kayak ih kenapa nih anak pengen ngambil ini sedangkan akademiknya aja begono kan kayak gitu kan. Pasti mereka Oh, juga lihat betul, betul. effort kita di akademik juga kayak apa gitu kan. Sehingga kita bisa masuk ke program si GP ini. Nah, terus bener kata si Intan. Jadi kan Kak Intan ini kan ketua TSA kan. Jadi dia sering dibintain ini informasi apa namanya si pendaftar sponsorship kah semuanya lah kayaknya semua pendaftar tuh pasti arahnya ke Oh, ketua TSA dulu gitu ngelihat keaktifan mereka kayak apa gitu kan jadi kalau Raka pengen GP ya bangun hubungan yang baik dengan Kak Intan ya enggak ya tahun depan udah ganti ya berarti ya bangun hubungan yang baik sama ketua TSA yang di TSA nggak cuma TSA ya mungkin calon daftar teladan ataupun yang sudah menerima teladan program teladan jadi nggak hanya aktif di TSA tapi di semua kegiatan Tanoto sih kalau aku ya saran dariku misalnya kalian kan nanti akan ikut tiap tahun akan ikut apa ya Tanoto Scholars Gathering gitu kan TSG di range Agustus sampai September nah itu juga kalian kan bisa berpartisipasi aktif di grup kelompok-kelompoknya kan terus di program teladannya sendiri pun gitu ya karena program teladan ini kan
rada-rada apa ya, karena dia kebanyakan asinkron jadi ya rawan gitu. Rawan dalam arti kita lupa ngerjain tugasnya, lupa untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai teladan. Nah, Raka ada ketawa deh. Mungkin relate ya kan. Tiba-tiba Kayak mepet, gitu sih, aduh mungkin. berapa hari lagi? Mepet 2359 gitu kan tugasnya di classroom. Nah, kayak gitu-gitu menurutku hal-hal kecil yang bisa jadi pertimbangan karena biasanya tanda kutip ya yang dapat surat cinta dari TF, misalnya surat cinta peringatan ya gitu ya, peringatan Iya. mungkin ke program teladan. Nah, itu kan mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu kan. Istilahnya kalau salah dari aku kesimpulannya main cantik aja. Di semua lini itu main cantik aja gitu. Nggak harus yang wah aku harus aktif banget sampai berdarah-darah segala macam gitu. Enggak sih, yang penting tetap main cantik aja gitu. Kamu bisa kontribusi di apa? Ya udah kasih kontribusi di situ gitu. Aku juga di atau foundation di TSA sendiri menjabat 2 tahun. 2 tahun di divisi dokumentasi itu karena memang aku senang ngedesain gitu kan. Ya udah karena memang aku bisanya di situ dan bisa kontribusi di situ, ya udah aku di situ gitu selama 2 tahun. Lebih kayak gitu sih. Jadi tetap main cantik aja gitu. Dan puji Tuhan akhirnya dapat si GP ini. Terus benar kata Intan tadi gitu, kalau teman-teman yang nonton ini orang ITB, kalian harus sering mantau website partnership.itb.ac.id. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan exposure program, global exposure programnya dari ITB itu ada di situ semua, termasuk program si Retsumekan ini. Nah, aku tuh kemarin karena iseng-iseng kan ketemu websitenya ini kan, partnership.itb.ac.id, akhirnya lihat ada Retsumekan gitu kan, terus ngelihat ada biayanya sekian gitu. Sebenarnya affordable sih, cuman kenapa tidak coba minta ke TF aja gitu kan, ajuin sponsorship, wah ternyata keterima kayak gitu. Jadi sering bener kata Kak Intan sih, sering-sering ngelihat info kalau misalnya kalian lihat di situ. Nah, selain Retsumekan sebenarnya ada program-program lain juga, baik yang misalnya kita bayar sendiri ataupun yang dibayari sama pihak ITB gitu. Nanti ITB ngambil 2-3 orang gitu buat ke situ. Gitu sih. Jadi selain tadi kualifikasi ya, kalian juga harus selain IP dan hal tadi keaktifan, kalian juga harus rajin-rajin juga cari infonya gitu. Karena TF itu selain memberikan info, kita juga harus berpartisipasi aktif gitu loh, nyari infonya gitu. Karena kalau bisa aku bilang ya, kalau boleh jujur, dana mereka jangan diragukan lagi lah kalau soal dana mah gitu kan. Yang penting niatnya kita, yang penting kekuatan kita buat mengajukan itu gitu. Alasan kita itu kuat kenapa kita pengen mengambil program 1 atau 2 program tersebut gitu. Sehingga akhirnya bisa dibantu dan didanai oleh dari Tanto Foundation. Itu sih. Kalau dari aku itu sih, nambahin aja dari Intan tadi. Oke. Jadi memang kalau dari Tanto Foundation-nya sendiri itu memang ya betul kayak kata Kak Mihun, ya nggak perlu diragukan lagi lah ya. Kalau memang kita memang bisa nunjukin kemauan kita gitu dengan berpartisipasi aktif, nggak ketinggalan informasi gitu, pasti sama Tanto Foundation pun jalannya lebih dimudahkan lah gitu ya. Terus betul juga aktif boleh gitu ya, tapi kalau misalnya terlalu aktif hingga ngeganggu tugas utamanya nanti sebagai penerima beasiswa teladan gitu ya, keganggu, ya itu agak bisa jadi pertimbangan juga ya gitu. Karena kan ini juga Kak Intan sebagai ketua TSA tuh ditanyain juga kan gitu ya, walaupun dari Kak Intan ya, oh iya si A ini aktif gitu, tapi ini tugas dari teladannya kurang gitu. Jadi memang harus jelas ya, semua juga harus balance gitu ya, semuanya harus seimbang gitu. Oke, mungkin ini ya, karena kita nggak lama-lama lagi gitu ya, jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu, seputar apapun yang berkaitan dengan Global Exposure Program ini gitu, atau mungkin tentang yang tadi pendanaan program ini gitu ya, Global Exposure Programnya, bisa banget langsung ditanyain di kolom pojok kanan bawah ya. Nah, itu ada bubble chat gitu, kayak ada tanda tanyanya. Kalian bisa tanya di situ gitu. Nanti saya pin biar bisa dibahas oleh sama Kak Intan dan Kak Mihun gitu. Oke, mungkin bahasan ini salah satu penting sih menurut saya, karena ini justru salah satu step yang bikin kita bisa keterima atau enggak gitu ya. Oke, jadi mungkin sekarang dari Kak Mihun lagi gitu ya, terus nanti Kak Intan. Nggak harus detail-detail gitu, karena biar nggak nabrak juga bahasannya gitu. Kira-kira gimana Kak ini kan tadi udah ya kita bahas kualifikasinya gitu ya, biar harapannya bisa keterima lebih besar gitu. Nah sekarang gimana stepnya gitu, tahapan-tahapannya gitu, dari mendaftar sampai akhirnya oh iya saya keterima gitu. Boleh. Oke. Kalau aku bagiin 2 ya, kalau di Amsterdam
Oh, awalnya GEP dulu deh. Pintu gerbangnya kan GEP dulu gitu. Kalau misalnya GEP-nya keterima, Amsterdam sama lain-lain nggak akan bisa masuk gitu ya. Jadi harus pendaftarannya dulu gitu. Kalau misalnya daftar, biasanya tuh TF ngasih dua link. Link pertama itu link pendaftaran. Isinya nanti sebenarnya nama, identitas, baru motivation letter kita sih. Tapi motivation letter bukan dalam bentuk Word, tapi dalam bentuk kolom kayak G-form gitu, diisi di situ. Kenapa kamu pengen ini gitu. Kamu Oh, dapat oke. kira-kira apa namanya, harapan kamu ke depan gimana buat menunjang karirmu gitu-gitu kan. Terus nanti yang bagian terpentingnya adalah nanti di situ akan ada list-list universitas dan juga link-link universitas dan summer school ataupun winter school. Dan ada apalagi Korea juga ada dan lain sebagainya gitu. Kalau aku sih kemarin milih tiga, aku milih tiga, bisa milih tiga universitas kan. Aku pilih kemarin yang Korea apa gitu, Korea University, Yonsei atau yang mana gitu. Aku pilih yang terakhir si Amsterdam ini kayak gitu. Jadi aku pilih tiga universitas, baru di bawahnya habis kita milih nih, kita centang-centang itu aja, maksimal tiga universitas kalau nggak salah. Baru di bawah kita isilah motivation Oke. letter kita gitu kan. Terus kalau misalnya kamu keterima dari tiga universitas ini, kamu pengen ambil univ apa dan program apa kayak gitu. Jadi aku jelasin aja, aku Oh, kalau aku keterima di univ ini, aku ngambil program ini karena ini. Kalau aku terima di sini, aku pengen ngambil mata kuliah social science atau apa gitu karena ini dan lain sebagainya. Gitu. Habis itu disubmit deh gitu kan. Dan akhirnya nanti dari TF tuh akan ngasih tahu kita keterima dari tiga pilihan itu, kita keterima ke univ mana. Nah, setelah sudah di ACC sama TF dalam hal pembiayaannya atau pendanaannya, dari pihak universitasnya, kalau aku di konteksku di Amsterdam kemarin, mereka kayak nyuruh lagi buat bikin motivation letter. Bikin Mhm. motivation letter kenapa kamu oh, pengen terima di sini gitu-gitulah. Nah, itu udah aman lah, itu tinggal diketikin aja kenapa kita pengen program ini, apakah menunjang kuliah dan sebagainya bla 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 gitu. Terus akhirnya keterima deh di situ gitu. Akhirnya dia sama si Amsterdamnya, baru jalan deh programnya. Nah, kalau di Ritsumeikan University kemarin yang di Jepang sebenarnya tidak ada ini sih. Kalau aku kemarin nggak ada apa ya, nggak dari Ritsumeikannya nggak ada tes. Jadi memang kami yang ikut oh, kuliahnya berapa, 20-an orang gitu, 26-an orang gitu, dan nggak ada tesnya. Jadi udah bayar biaya pendaftaran, habis itu udah keterima gitu. Nah, kalau dari pihak TF-nya sebenarnya seleksinya di sponsorshipnya itu sih. Jadi aku ngechat salah satu pihak TF-nya, aku jelaskan aku pengen ngambil program ini Kak karena ini. Oke, silakan susun aja proposalnya gitu kan. Habis susun proposal, kasih tahu bla 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 biayanya berapa, udah deh. Habis itu nanti mereka akan kasih tahu kamu keterima atau enggak gitu kan. Dan habis keterima, nanti mereka akan cairkan dananya. oke. Habis sudah kita bisa ikut kuliahnya gitu. Kalau di aku sih kayak gitu pendaftarannya. Oke. Ini aku ya berarti ya. Betul, Kak. Kalau aku sih sebenarnya itu sama, yang GEP yang Harvard Business School Certification itu tuh sama ya sebenarnya. Tinggal isi form aja, terus tunggu apakah lolos atau enggak. Tapi kalau yang sponsorship, nah itu setelah ngajuin sponsor, aku nggak tahu sih template template proposal kita sama atau enggak. Tapi aku lengkap juga di sana, template proposalnya juga ada budgeting, ada alasan kenapa mau ambil itu, dan juga what's next gitu. Setelah ambil itu what's next. Bentuk apa yang bisa diberi kembali gitu ke Tanoto Foundation atau misalnya TSA. Nah, ini kan salah satu wadah sharing juga melalui Latih IG ini gitu. Nah, Hmm, terus betul. di sponsor proposal sponsor itu juga diminta CV sih. Kalau yang aku diminta CV-nya. Oh, Jadi aku cantumin CV di sana untuk di-review sama Tanoto gitu. Udah sih proposal hmm. sih ke Tanoto satu tahap aja. Tapi kalau ke Yonsei-nya, dia minta transkrip akademik lengkap dari semester awal hingga semester terakhir saat mendaftar gitu. Terus dia minta yang tadi kayak aku udah bilang itu surat keaktifan kuliah dan lain sebagainya. Sejujurnya nggak ada tes-tes yang menyulitkan sih, karena mungkin Yonsei dan ITB itu juga sudah ada kerjasama ya, jadi mungkin agak Iya, iya. dimudahkan tuh dari sana. Karena habis aku daftar IRO ITB atau International Relationship Office ITB, itu ngontak aku kayak mengkonfirmasi apakah Intan benar daftar ke Yonsei. Terus ada ya administratif dari IRO lah yang menyatakan ya benar. Terus pendanaannya dari siapa mereka juga tanya. Jadi sepertinya sih karena sudah ada relasi itu jadi dimudahkan sih waktu itu. Kayak gitu, Raka. Oke, jadi memang mungkin kalau di
step-step kualifikasi ini lebih step-step dari pendaftaran itu memang benar-benar lebih ke administratif gitu ya. Karena untuk bisa kita ningkatin peluang bisa keterima atau enggaknya udah dibahas tadi ya di kualifikasi gitu. Jadi nggak kayak ujian masuk PTN gitu kan. Kalau ujian masuk PTN tuh selain memang kita harus daftar-daftar, belajarnya juga kan beda ya. Maksudnya setelah daftar, saya tuh daftar untuk ujian gitu. Kalau ini tuh lebih ke apa yang kita lakukan dari semester 1 hingga semester ketika kakak-kakak mendaftar gitu ya. Itu diuji gitu ya. Ini layak untuk ikut gitu ya atau enggak gitu ya. Jadi mungkin catatan gitu ya. Apa gitu? Mau nambahin, sorry, kayaknya nambahin. Nah, mungkin sebagian teman-teman di sini nanya kan, apakah sertifikat bahasa Inggris itu perlu gitu? Nah, ini salah satu aku bersyukur juga sih karena Tanato Foundation itu tuh nggak memperhatikan itu gitu. Jadi ceritanya di form pendaftarannya itu memang ada kolom untuk sertifikat bahasa Inggris. Tapi itu sangat dimudahkan. Kalau misalnya nggak ada pun itu bukan faktor utama. Terus kamu gagal gitu sih nggak. Lebih ke arah dia kayak mau ngecek kamu Inggrisnya enough atau enggak gitu sih. Tapi kalau dilihat orang yang sudah biasanya aktif gitu ya, ya biasanya oke sih. Kayak waktu itu aja, to be honest, aku nggak pernah ambil TOEFL or IELTS gitu. Tapi aku pernah ambil TOEFL simulasi yang diadain oleh TSITB. Iun juga ya. Aku juga dapat. Aku pakai itu walaupun udah expired ya. Walaupun udah expired tapi TF masih nerima. Itu tuh simulasi TOEFL, paper based, dan itu udah expired gitu kan. Terus aku nanya, boleh nggak pakai itu? Boleh gitu. Cukup kaget juga sih, karena sangat dimudahkan gitu. Jadi memang itu privilege banget sih. Buat pokoknya teman-teman yang nonton di sini, please daftar ke London. Karena itu kayak super worth it gitu. Dan memang benar, Tanoto Foundation kan salah satu misinya juga untuk menyetarakan peluang di bidang pendidikan ya. Nah ini benar banget sih, GEP ini juga sangat memudahkan peluang bagi semua mahasiswa untuk ikut dalam hal sertifikat bahasa Inggris juga nggak terlalu dilihat gitu. Untuk yang Yonsei juga nggak ngelihat sertifikat bahasa Inggris, mereka juga nggak minta. Jadi memang bener-bener ini pure kesempatan yang bagus sih menurutku gitu. Miun ya pakai itu ya? Aku nambahin. Kenapa? Boleh. Pakai itu paper based simulasi itu juga. Iya, aku yang expire. Aku bahkan gini loh, aku bahkan tuh saking mungkin bisa dibilang takut lah ya, aduh gimana ini daftar nggak ada ini gitu. Aku bahkan sampai karena aku nggak punya sertifikatnya yang fisik dan aku nggak foto juga, aku tinggalin di Bandung. Aku sampai telepon pihak yang menyelenggarain, masih ada nggak ininya sertifikat, dan mereka itu nggak mau ngasih, sertifikat online. Jadi mereka maunya kamu datang ke tempatnya, nanti bayar 30.000 buat ambil sertifikat fisik gitu. Dan akhirnya aku mau ngeiyain gitu. Tapi ternyata pihak TF itu nggak perlu, kamu nggak perlu fotoin sertifikatnya gitu. Yang penting ada skornya aja gitu kan. Bukan gitu sih, tapi lebih aku naik sama mereka aja, Kak, boleh ketikin nggak skornya gitu. Kak, ketikin skornya dong gitu kan, diketikin, udah gue SS, gue kirim ke TF, Kak, kalau pakai ini aja boleh nggak SS, nggak ada sertifikatnya. Nggak apa-apa, cantumin aja katanya. Oh, oke. Akhirnya aku nggak perlu bayar 30.000. Walaupun aku udah nitip uangnya ke temen gue yang di Bandung buat ngambil gitu. Sangat dimudahkan sih. Walaupun sebenarnya beberapa universitas, nah ini dia sebenarnya. Beberapa universitas yang di program GEP itu ada yang mengharuskan, kalau nggak salah sih gitu sih, dari pihak TF-nya bilang gitu, ada beberapa universitas yang mengharuskan ada sertifikat TOEFL gitu, TOEFL atau IELTS gitu buat masuk ke programnya. Walaupun seperti itu, tetap masih banyak kok program-program lain yang nggak harus ada itu. Kayak aku di Amsterdam nggak perlu, Intan di Yonsei juga nggak perlu. Jadi masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan menuju GEP, program-program universitas lainnya gitu, tanpa harus ada sertifikasi bahasa Inggris kayak TOEFL atau IELTS. Itu sih tambahannya. Oke, jadi memang benar tadi saya nggak kepikiran sertifikat bahasa Inggris ya, karena kan memang kita keluar negeri gitu ya, jadi itu justru salah satu kualifikasi yang penting gitu ya. Tapi ternyata nggak dipersulit gitu oleh Tanoto Foundation-nya gitu ya. Bahkan ketika tadi Kak Mihun dengan trik-triknya gitu ya, bisa tetap buktinya masuk ke Amsterdam juga, dan yang Ritsumeikan itu di Jepang gitu ya. Jadi memang nggak dipersulit. Tapi memang katanya kan tadi ada beberapa universitas yang mengharuskan. Nah, mungkin teman-teman gitu yang memang
ketika nanti keterima teladan misalnya gitu, ingin dapat program ini, lebih baik mungkin mempersiapkan gitu ya sertifikat bahasa Inggris untuk amannya gitu. Tapi tetap itu poinnya adalah dipermudah gitu. Jadi teman-teman jangan takut fokus aja gitu. Saya harus nyelesain apa gitu yang biar bisa melaksanakan keterima di program ini. Oke, mungkin karena memang kita nggak lama lagi gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain aja ya lewat bubble tanda tanya itu yang di pojok kanan bawah. Nah, nanti saya pin, kita bisa bahas gitu ya. Oke, jadi mungkin secara intinya topik hari ini gitu ya, Global Exposure Program itu udah terangkum lah ya gitu ya. Karena ini langsung yang ngobrolnya adalah orang-orang yang menikmati dan merasakan gitu Global Exposure Program itu seperti apa gitu. Nah, tentu ya untuk bisa dapat program ini tuh harus keterima dulu jadi penerima beasiswa teladan gitu, jadi Tanoto Scholars gitu. Nah, makanya kemarin itu kita bahas gitu kan ya. Jadi biar kalian paham bahwa kemarin juga dibahas kan bahwa Global Exposure Program, dan besok nih yang bakal dibahas jam 7:30 malam ada internship. Nah, itu juga adalah manfaat-manfaat yang kalian dapat ketika kalian menjadi penerima beasiswa teladan gitu ya. Kemarin sudah dibahas pendaftarannya seperti apa. Kalau ada yang perlu informasi lebih, bisa cek ke Instagram TSA ITB, di profilnya ada ya link tree-nya gitu. Kalian bisa cek ke sana gitu untuk informasi lebihnya. Terus ada juga rekrutmen ambassador ya, mungkin bisa dilihat informasinya di situ. Di situ ada grup lain ya, kalau nggak salah ada grup lainnya ya. Nah, itu di situ bisa biar informasinya nggak ada yang terlewat gitu. Walaupun kita juga sekarang makanya ada sosialisasi ini gitu, biar kalian yang belum kejangkau nih informasinya bisa kami bagikan gitu ya. Oke, mungkin segitu saja dulu ya dari topik Global Exposure Program ini. Mungkin dari Kamihun dan Kak Intan ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup? Dari Intan deh berarti, biar gantian. Aduh. Oke. Apa ya? Jadi gini ya, intinya Global Exposure Program itu salah satu program yang menurutku sangat worth it untuk diikuti waktu mahasiswa. Justru karena status kita tuh masih mahasiswa, harus puas lah itu statusnya dipakai. Ikut exchange, ikut lomba, pokoknya harus sampai puas gitu. Atau mungkin nggak lewat Tanoto misalnya ya, ada teman-teman mau ikut yang lewat program pemerintah atau apa. Pokoknya aku highly encourage untuk ikut program international exposure kayak gini. Nah, salah satunya di Tanoto kan sudah memfasilitasi, bisa kasih sponsor ataupun lewat Global Exposure Program yang tinggal isi form doang gitu kan intinya sebenarnya. Jadi ya digunakanlah semaksimal mungkin. Dan daftar teladan jangan lupa, karena pasti udah denger kan ya manfaat-manfaat yang lain di live yang lalu, dan juga besok kita bahas live yang internship. Kalau misalnya mau nanya-nanya lagi tentang teladan, bisa chat ke IG TSA ITB, atau mungkin kalau ada di sini yang mau nanya-nanya tentang Yonsei International Summer School atau Harvard Business School yang aku jalanin, dan mungkin international program lainnya dan cara mendapatkannya, bisa langsung DM aja di Instagramku Intan_Subadri. Kayak gitu. Jangan lupa subscribe YouTube-nya juga. Oh, betul sekali. Hidupkan lonceng. Like, comment, subscribe, hidupkan loncengnya. Jualan malahan. Oke, kalau dari Kamihun mungkin? Oke, aku lupa tadi. Aku ada info yang kemis tadi. Sorry, walaupun nggak terlalu nyambung banget ya. Tadi yang apa? Yang GEP itu kalau di Tanoto sebenarnya ada 2 form kan. Tadi aku lupa nyebutin 1 form lagi tuh. Form pertama pendaftaran, yang kedua form prestasi. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada di sini orang-orang teladan juga ataupun calon pendaftar teladan, raihlah prestasi setinggi mungkin biar bisa masukin ke situ. Jadi TF itu kayak nginput prestasi gitu sih. Biar jadi satu pertimbangan kita gitu sih. Buat closing statement sebenarnya program teladan sangat worth it, teman-teman siapapun yang menonton di sini ataupun menonton video ini rekamannya nanti gitu ya. Betul. Program teladan itu sangat worth it karena kalian nggak cuma dapat uang kuliah dan tunjangan gitu. Dan uang kuliah dan tunjangan itu sesuatu loh menurutku. Bahkan kalau cuma dapat itu aja aku udah seneng banget gitu. Soalnya apa ya? Mungkin beasiswa
beasiswa-beasiswa yang lain mungkin tidak menawarkan apa yang ditawarkan TF gitu loh. Maksudnya basic apa? Uang kuliah nih. Ini uang kuliah tau lah ya. Niki TB itu berapa uang kuliahnya gitu. Itu full habis gitu dibayarin sama didanai sama TF dan kita dapat tunjangan per bulan ya kan yang buat kita tabung maupun bisa kita pakai plus kita dapat dapat program teladan yang mana kita dari awal masuk dapat nih sampai akhir tuh dipantau sama mereka terus dikasih pelatihan aduh kalau itu sangat worth it lah buat diikutin gitu dan selain itu juga ada program seperti GEP ini kemudian ada sponsorship, ada Tanoto Student Research Award, dan itu sangat banyak sekali benefitnya teman-teman. Jadi sangat sayang buat kalian lewatkan. Masih banyak waktu, 30 September 2021, masih panjang waktu perjalanan. Betul. Mungkin sekarang masih pendaftarannya dikit nih dari ITB kan. Tapi kita tahu lah ya, orang ITB kan, ya di akhir-akhir biasanya naik-naiknya gitu ya kan. Jadi nggak apa-apa. Justru sekarang kalian harus siapin berkas kalian, karena kalau berkas kalian nggak lengkap, nah itu, aduh udah. Menurutku bisa jadi end of the story sih karena kalian bener-bener dikasih waktu yang panjang dari 17 Agustus tuh kado kemerdekaan tuh ya kan kado kemerdekaan pembukaan program teladan kan sampai 30 September 2021 jadi masih panjang 20-an hari lagi jadi silahkan disiapkan berkas-berkasnya serapih mungkin sebagus mungkin jangan ada yang tanda kutip miss gitu jadi biar kalian bisa lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu sih terus yang buat GP ini bener kata Kak Intan manfaatin semua momen kesempatan yang kalian pakai selama menyabet nama mahasiswa gitu karena setelah nama mahasiswa udah sulit dapat banyak benefit gitu kan internship dan lain sebagainya atau program-program GP kayak gini gitu sih kalau dari aku jangan dilewatkan program-program teladan dan juga bagian dapat program teladan silahkan dicobain ataupun diikutin aja program GP-nya nah biasanya kalau summer school itu informasinya disampaikan ya ke teladan itu biasanya di bulan-bulan April. Biasanya di bulan April itu udah buka informasi dari pihak TF-nya. Kayak gitu sih setiap tahunnya. Itu aja dari aku, Raka. Oke, terima kasih Kak Mihun dan Kak Intan ya. Jadi mungkin yang paling penting ya di highlight lagi ketika kita memang pengen ikut ya, oh ya ini program GP ini menarik ya kita bisa dapat manfaat-manfaat yang tadi udah dibahas gitu ya dengan kuliah di luar negeri gitu ya. Walaupun ada yang di Indonesia kayak Kak Mihun gitu. Nah, tapi jangan lupa gitu bahwa tetap yang pentingnya itu kita lolos dulu di teladannya. Jadi persiapkan berkas sebaik mungkin. Bahaya tadi katanya kalau ada yang lupa gitu berkasnya. Jadi itu harus sedetail mungkin, cek berulang-ulang itu pastikan memang kalian ketika daftar tuh berkas kalian aman dan kalian jadi nanti perangnya benar-benar tinggal di seleksinya gitu. Kalian untuk bisa mendapatkan program teladan ini. Oke, mungkin segitu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih Kak Intan dan terima kasih Kak Mihun sudah mau gitu ya sharing dengan kami gitu di sini ya. Untuk teman-teman kalau yang masih ada pertanyaan atau bagaimana itu bisa ditanyakan tadi lewat IGTS ITB ya DM aja gitu ya atau kalau misalnya perlu informasi lebih bisa lihat di link tree-nya di teladan 2022 di profil TSA ITB. Oke, saya Raka Wirabuana Ninagan, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun apapun yang tidak berkenan. Terima kasih, sampai jumpa semuanya, selamat sore. Terima kasih semuanya. Oke. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Mungkin di end aja ya. Oke.